Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Elektronika Analog, dosen pengampu Bapak Yohandri. Kali ini kami membawakan materi atau artikel mengenai aplikasi PWM pada realisasi pengendali intensitas cahaya lampu dengan kontrol suara Google Android Speech Resolution API, di mana anggota kelompok 3 adalah pertama saya Putri Hamiati, selanjutnya yaitu Angela Widya Pratama, dan yang ketiga adalah Chelsea Futian Putri. Di mana materi pertama akan dijelaskan oleh Chelsea Futian Putri. Kepada Chelsea, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PWM. Pulse Width Modulation atau PWM secara umum adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Pada dasarnya, PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau Analog to Digital Converter yang mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM atau Pulse Width Modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, contohnya microcontroller. Contoh lain penerapan PWM adalah pengendalian nyala sebuah lampu. Lampu bisa dibuat redup, sedang, terang, atau sangat terang. Contoh yang lain pada penerapan SMPS atau Switch Mode Power Supply, di mana pengendalian tegangan output menggunakan teknik PWM. Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitudo sinyal asli yang belum termodulasi. Artinya, sinyal PWM memiliki frekuensi gelombang yang tetap, namun duty cycle bervariasi, yaitu antara 0% hingga 100%. Untuk sinyal PWM, terdapat dua parameter penting yang terkait dengan PWM, yaitu siklus kerja PWM atau PWM duty cycle, dan frekuensi PWM. Yang pertama yaitu siklus kerja PWM atau PWM duty cycle. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian terhenti atau off selama sisa periodenya. Yang membuat PWM ini istimewa dan lebih bermanfaat adalah kita dapat menetapkan berapa lama kondisi on harus bertahan dengan cara mengendalikan siklus kerja atau duty cycle PWM. Persentase waktu di mana sinyal PWM tetap pada kondisi tinggi atau on time disebut dengan siklus kerja atau duty cycle. Kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi on disebut sebagai 100% duty cycle atau siklus kerja 100%. Sedangkan kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi off atau mati disebut dengan 0% duty cycle atau siklus kerja 0%. Rumus untuk menghitung siklus kerja atau duty cycle dapat ditunjukkan seperti persamaan di bawah, yaitu duty cycle sama dengan T-on per dalam kurung T-on ditambah T-off, atau duty cycle sama dengan T-on per T-total, di mana T-on yaitu waktu on atau waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi tinggi, atau high atau 1. T-off sama dengan waktu off atau waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi rendah, atau low sama dengan 0. T-total yaitu waktu satu siklus atau penjumlahan antara T-on dengan T-off atau disebut juga dengan periode satu gelombang. Siklus kerja sama dengan waktu on atau waktu on ditambah waktu off. Gambar berikut ini mewakili sinyal PWM dengan siklus kerja 60%. Seperti yang dapat dilihat dengan mempertimbangkan seluruh periode waktu atau on time ditambah off time,
sinyal PWM hanya on untuk 60% dari suatu periode waktu. Yang kedua yaitu frekuensi PWM. Frekuensi sinyal PWM menentukan seberapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Suatu periode adalah waktu on dan off penuh dari sinyal PWM seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Berikut ini yaitu rumus untuk menghitung frekuensi, sama dengan 1 per time periode. Time periode yaitu waktu on ditambah waktu off. Biasanya, sinyal PWM yang dihasilkan oleh mikrokontroler akan sekitar 500 Hz. Frekuensi tinggi tersebut akan digunakan dalam perangkat switching yang berkecepatan tinggi seperti inverter atau konverter. Namun, tidak semua aplikasi membutuhkan frekuensi tinggi. Sebagai contoh, untuk mengendalikan motor servo, kita hanya perlu menghasilkan PWM dengan frekuensi 50 Hz. Frekuensi sinyal PWM ini juga dapat dikendalikan oleh program untuk semua mikrokontroler. Yang ketiga yaitu perbedaan antara siklus kerja duty cycle dengan frekuensi sinyal PWM. Siklus kerja dan frekuensi sinyal PWM sering membingungkan, seperti yang kita ketahui bahwa sinyal PWM adalah gelombang persegi dengan waktu on dan waktu off. Jumlah dari waktu on atau on time dan waktu off atau off time ini disebut sebagai satu periode waktu. Kebalikan dari satu periode waktu disebut frekuensi. Sementara jumlah waktu sinyal PWM harus tetap dalam satu periode waktu, ditentukan oleh siklus kerja PWM. Sederhananya, seberapa cepat sinyal PWM harus dihidupkan atau on dan dimatikan atau off ditentukan oleh frekuensi sinyal PWM. Dan kecepatan berapa lama sinyal PWM harus tetap on atau hidup ditentukan oleh siklus kerja sinyal PWM. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari PWM atau pulse width modulation. Ada 3 jenis PWM yang umum digunakan yang ditentukan oleh tepi sinyal analog mana yang akan dimodulasi. Yang pertama yaitu modulasi tepi timbal, yang kedua modulasi trail edge, yang ketiga pulse center to edge modulation. Yang pertama yaitu modulasi tepi timbal. Tepi depan dari sinyal pemicu ditetapkan ke tepi depan spektrum waktu dan tepi belakang dimodulasi. Seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu modulasi trail edge. Tepi jejak sinyal pemicu ditetapkan ke tepi belakang spektrum waktu dan tepi depan dimodulasi. Seperti gambar berikut. Yang ketiga yaitu pulse center to edge modulation. Pusat pulsa dipasang di tengah spektrum waktu dan kedua sisi dimodulasi sekitar pusat sinyal pemicu. Seperti gambar berikut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Chelsea yang telah membacakan materinya. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, di mana yaitu mengenai prinsip kerja dari PWM atau pulse width modulation. Ada banyak cara untuk membangkitkan sinyal di sinyal PWM. Rangkaian PWM banyak menggunakan mikrokontroler seperti AVR dan Arduino karena memiliki banyak pin untuk output PWM-nya. Selain menggunakan mikrokontroler, PWM juga dapat dibangkitkan menggunakan IC digital seperti IC 7485 dan IC primer 555. PWM menggunakan IC sangat populer karena rangkaiannya yang simpel, di mana rangkaian yang simpel ini dapat kita lihat pada gambar di samping. Bahan-bahan yang digunakan yaitu pertama IC NE55 1 buah, resistor 1K 1 buah, potensiometer 10K 1 buah, kapasitor 100 2 buah, dan dioda rectifier 2 buah. Di mana prinsip kerja dari rangkaian ini adalah pada rangkaian
terdapat resistor 1K dan 2 buah dioda yang bernilai dan potensiometer bernilai 10K dan kapasitor bernilai 100 nanofarad. Pada saat rangkaian diaktifkan, mula-mula kapasitor mengisi muatan melalui R1 dan dioda 1. Dan potensio yang diset mula-mula 55% putaran. Kapasitor mengisi muatannya hingga tegangan pada kapasitor melebihi dari 2/3 kali VCC. Artinya jika tegangan sumber adalah 5 volt, maka kapasitor akan mengisi muatan hingga tegangannya menjadi 2/3 kali 5, yang dimana hasilnya yaitu 3,33 volt. Yang keempat, pada saat kapasitor mengisi, output pin kaki 3 pada high saat tegangan pada C1 lebih sedikit saja dari 3,3 volt, transistor internal yang berada pada pin 7 akan aktif, sehingga muatan pada C1 dibuang kepada kaki 7 melewati potensiometer yang diset 45% pada D2. Tegangan pada C1 dibuang sampai nilainya sedikit di bawah dari sepertiga, yaitu sepertiga kali VCC atau 1,6 volt. Saat kapasitor C1 membuang muatannya, output pin 3 IC akan berubah menjadi low. Berkurangnya tegangan pada C1 di bawah sepertiga VCC menyebabkan transistor internal pada kaki 7 terputus. Maka kapasitor mengisi satu lagi sampai 2/3 VCC menyebabkan siklus yang berulang terus-menerus. Perbedaan nilai potensiometer pada kedua bagian yaitu 50% dan 45% menghasilkan perbedaan waktu antara high dan low. Sehingga PWM dapat diatur. Untuk mengatur pulsa PWM dapat dilakukan dengan mengatur posisi putaran dari potensiometer. Secara perhitungan, untuk menghitung periode high dari PWM dapat dilakukan dengan rumus TH sama dengan 0,7 kali R1 ditambah PR1 dikali C1. Sedangkan untuk mengukur periode low dapat ditentukan dengan rumus TI sama dengan TL sama dengan 0,7 kali PR1 kali C1. Di mana perbedaan perhitungan ini berdasarkan pada perbedaan waktu pengisian dan pengosongan pada kapasitor C1. Sekian materi saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Angela. Kepada Angel dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan kerugian menggunakan PWM. Di sini kita lihat pertama ada keuntungan menggunakannya, yaitu yang pertama nilai rata-rata sebanding dengan duty cycle. Ketergantungan ini sering terjadi, diamati mengikuti tren linear karena definisi rumus sebelumnya. Yang kedua, daya rendah yang digunakan pada transistor yang digunakan untuk mengalihkan sinyal dan peralihan cepat dimungkinkan karena MOSFET dan transistor daya dengan kecepatan lebih dari 100 kHz. Yang ketiga, mengurangi masalah kehilangan panas tinggi melalui elemen resistif pada titik tegangan menengah. Selanjutnya ada kerugian menggunakan PWM. Yang pertama, biaya paket sirkuit terintegrasi untuk PWM. Yang kedua, kompleksitas sirkuit diperlukan untuk implementasi. Yang ketiga, batas interferensi frekuensi radio atau interferensi elektromagnetik kinerja sirkuit. Yang keempat, lonjakan tegangan dalam sinyal pulsa ke rangkaian sekular yang cepat mirip dengan impuls. Selanjutnya, aplikasi pada realisasi pengendali intensitas cahaya lampu dengan kontrol suara dengan Google Android Speech Recognition. Yang pertama itu ada material dan metodologinya. Yang pertama, Pulse Width Modulation atau PWM. Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengontrol daya yang berkaitan dengan power supply. Contohnya pada power supply PC,
Selain fungsi PWM yang digunakan untuk mengontrol daya power supply, PWM juga dapat difungsikan sebagai penggerak perangkat elektronika, misalnya pada motor DC, mengatur gelap terang nyala LED, pembangkit sinyal sinusoidal. Konsep kerja dari PWM adalah mengatur kecepatan, intensitas cahaya, membuat sinyal analog menggunakan 1 bit sinyal digital, ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar diagram pengatur dengan PWM. Sinyal dari PWM berupa gelombang kotak. Besar sinyal analog atau aksi pengaturan yang dihasilkan ditentukan oleh duty cycle sinyal PWM. Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitude dan frekuensi dasar tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitude sinyal asli yang belum termodulasi. Artinya, sinyal PWM mempunyai frekuensi gelombang yang tetap, namun duty cycle bervariasi antara 0% hingga 100%. Pada mikrokontroler Atmega 328, pengaturan PWM dilakukan dengan mengatur nilai OCR pada timer yang digunakan. Yang kedua ada speech recognition atau pengenalan sinyal bicara menggunakan Google Voice. Dilakukan pada server menggunakan algoritma HMM. Proses dimulai dari mengubah suara akustik menjadi kesatuan kata yang dilakukan oleh software. Akurasi pengenalan sinyal bicara bergantung pada jumlah kosakata dan kemiripan dengan kata lain. Speaker dependence versus independence, yaitu sistem yang tidak menggunakan pelatihan yang disebut sistem speaker independent. Dan sistem yang menggunakan pelatihan yang disebut sebagai speaker dependent. Pengenalan sinyal bicara dapat dibagi menjadi beberapa blok. Ekstraksi ciri, pemodelan basis data akustik yang dibangun berdasarkan data pelatihan, dictionary, pemodelan bahasa, dan algoritma speech recognition. Sinyal suara analog sebelumnya harus dicuplik atau disampling dengan jarak waktu tertentu, dikuantisasi dan dikodekan menjadi sinyal digital. Ekstraksi ciri sinyal bicara dari database pelatihan akan digunakan untuk mengestimasi parameter dari model akustik. Model akustik mendefinisikan parameter dari elemen dasar yang dapat dikenali. Elemen dasar dapat berupa fonem atau kata. Dictionary digunakan untuk menghubungkan model akustik dengan kosakata. Model bahasa berfungsi mengurangi jumlah kombinasi kata berdasarkan aturan atau pola bahasa yang digunakan dan informasi statistik dari teks yang berbeda. Algoritma pengenalan sinyal bicara yang menggunakan HMM atau Hidden Markov Model menggunakan fonem sebagai unit pemodelan. Output dari algoritma ini adalah state fungsi probabilistik tersembunyi dan tidak bisa digambarkan secara spesifik. Sistem pengenalan sinyal bicara mengasumsikan bahwa sinyal bicara adalah realisasi pesan yang disusun dari satu atau lebih simbol. Selanjutnya yang kedua ada perancangan sistem. Sistem yang dirancang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada software aplikasi sebagai antarmuka pengendali, yang kedua ada sistem Bluetooth sebagai transmisi antara Android dan alat, yang ketiga ada rangkaian pengendali intensitas lampu sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 7. Di sini ada blok diagram umum. Selanjutnya, pada perancangan sistem ini terdapat perancangan software. Pada perancangan software ini, perancangan aplikasi Android. Terdapat beberapa perangkat lunak pendukung untuk membuat sebuah aplikasi Android. Yaitu yang pertama ada Java Development Kit atau JDK. Yang kedua ada Android Software Development Kit atau Android SDK. Yang ketiga ada Xip Juno, dan yang keempat Android Development Tools. Perancangan aplikasi dapat dilihat pada sequence diagram pada gambar 8. Sedangkan beberapa perintah yang diinputkan untuk mengontrol intensitas lampu dapat dilihat pada tabel 1. Ini adalah tabel 1 perintah suara yang digunakan. Pada perintah 1, kondisi lampu 0% mati, perintah 2, 25% redup, perintah 3, 50% redup, perintah keempat, 75% terang, dan yang kelima, 100% terang sekali. Ini merupakan gambar 8, sequence diagram. Selanjutnya ada perancangan hardware. Pada perancangan rangkaian pengendali intensitas lampu,
Spesifikasi yang digunakan antara lain, yang pertama ada catu daya AC 220 volt yang berasal dari PLN. Yang kedua ada adaptor 5-9 volt untuk mensuplai tegangan mikrokontroler. Yang ketiga ada Arduino Uno Atmega 328 sebagai pengolah data yang diterima dari modul Bluetooth, kemudian mengolahnya menjadi instruksi. Dalam sistem ini menggunakan pin PWM, pin 5 volt, ground, dan pin 2 sebagai zero crossing detector. Yang keempat ada modul Bluetooth Slave, berfungsi sebagai penerima data dari smartphone Android yang akan diteruskan ke mikrokontroler. Yang kelima ada rangkaian dimmer atau triac F lampu pijar. Selanjutnya ada gambar 9 yaitu blok diagram sistem pengendali intensitas lampu. Dapat kita lihat pada tampilan berikut. Adapun rangkaian dimmer. Pada rangkaian dimmer yang dirancang terdapat rangkaian zero crossing detector yang berfungsi mendeteksi zero point sekaligus mengubah suatu sinyal sinusoidal menjadi sinyal kotak. Sinyal keluaran rangkaian zero cross detector ini akan menjadi masukan mikrokontroler. Oleh karena itu, dibutuhkan juga komponen octocoupler 4N35 yang mampu memisahkan tegangan 5 volt dan 220 volt. Keluaran sinyal pulsa dari PWM akan menjadi input komponen triac yang berfungsi sebagai switching regulator AC, sehingga tegangan yang masuk pada lampu bervariasi sesuai dengan pulsa keluaran PWM. Pada gambar 10 merupakan rangkaian triac dan zero crossing detector. Yang ketiga, selanjutnya kita hasil dan pembahasan. Pengujian pertama dilakukan untuk melihat kemampuan aplikasi dalam mendeteksi perintah suara. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pada jarak 5-15 cm untuk kondisi terang atau tanpa noise, tingkat keberhasilan akurasi suara 100%. Menunjukkan proses speech recognition pada perintah suara berhasil dengan baik. Pada jarak 40 cm, tingkat keberhasilannya hanya 10%, dipengaruhi sensitivitas mikrofon pada smartphone. Sedangkan untuk kondisi dengan noise didapatkan tingkat keberhasilan maksimal 70% pada jarak 5 cm. Berikut gambar 11 hasil pengujian jarak pada speech processing. Pengujian berikutnya merupakan pengujian intensitas lampu melalui kontrol PWM. Dari pengujian terlihat, lebar pulsa melebar dan menyempit mengikuti perintah kontrol intensitas lampu. Gambar 12 merupakan hasil pengujian sinyal keluaran PWM. Dapat kita lihat pada slide berikut. Untuk pengujian secara keseluruhan, dilakukan pada kondisi di dalam ruangan dengan kondisi N-loss seperti ditunjukkan pada gambar 13. Hasil pengujian terlihat pada tabel 2. Koneksi Bluetooth dapat menjangkau hingga jarak 10 meter dengan kondisi terdapat halangan dinding atau tembok. Semakin jauh jarak perintah, maka waktu yang diperlukan hingga lampu merespon perintah juga semakin lama dengan rentang waktu respon 1-5 detik. Gambar 13 merupakan gambar pengujian sistem keseluruhan, di mana A adalah skenario pengujian, dan yang B adalah dana ruang pengujian. Ini merupakan tabel 2 hasil pengujian sistem secara keseluruhan. Dapat terlihat status terkoneksi dan tidak terkoneksinya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam pengertiannya, pulse width modulation merupakan satu rangkaian elektronik yang berfungsi mengatur arus listrik yang akan digunakan. Dalam rangkaian ini, PWM terdiri dari beberapa komponen elektronik baik pasif dan aktif. Komponen yang digunakan antara lain adalah resistor, kapasitor, relay, transistor, dioda, IC, switch, potensiometer, dan motor sebagai output. Rangkaian PWM di sini mempunyai input pengatur gerak searah jarum jam, pengatur gerak berlawanan arah jarum jam, timer, dan output. Dalam pengujian yang dilakukan untuk kondisi di dalam ruangan dengan penghalang jarak jangkau maksimal sistem pengendali intensitas cahaya lampu dengan kontrol suara melalui Bluetooth adalah 10 meter, dan respon waktu antara 1-5 detik. Untuk kondisi tanpa noise, perintah berhasil dikenali dengan akurasi 100% pada maksimal jarak 15 cm. Sedangkan untuk kondisi dengan noise, perintah berhasil dikenali dengan akurasi 100% pada jarak 5 cm.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Eda sudah menyampaikan materi. Sekian materi dari kelompok 3. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.